Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita uh, pada topik cyclic code, ya, di mana pada pertemuan yang ke-6 kita sudah membahas mengenai topik terkait dengan kode polinomial generator, serta tentu definisi dari kode cyclic. Pada pertemuan ke-7 ini yang merupakan pertemuan terakhir akan diselesaikan pembahasan mengenai polinomial parity check, polinomial sindrom, implementasi, matriks generator, kode Gaulian, dan kode BCH yang merupakan kode spesial dari cyclic code. Baik, seperti yang bisa Anda lihat di layar, kita akan masuk ke materi pertemuan ke-7 kita. Ya, pada bagian ini kita akan membahas mengenai pertama parity check polinomial atau polinomial parity check. Jika Hx adalah polinomial dengan derajat k dan juga merupakan faktor dari 1 ditambah xn, maka Hx adalah polinomial parity check, ya. Parity check polinomial dari kode cyclic n, k, atau kode C yang merupakan kode cyclic n, k. Syaratnya adalah Hx ini memiliki derajatnya eh, k dan memiliki faktor dan merupakan faktor 1 ditambah x pangkat n. Jadi dia disebut polinomial eh, parity check polinomial jika pertama ini Hx, ya. Suatu Hx disebut parity check polinomial jika pertama memiliki degree atau derajatnya adalah k dan merupakan faktor 1 ditambah x pangkat n. Nah, maka kalau ini terpenuhi, dia disebut merupakan polinomial parity check dari kode cyclic, kode cyclic code C, ya. Jika kedua ini terpenuhi, maka AHX dikatakan merupakan parity check polinomial dari n, k uh, cyclic code, ya. Dia harus memiliki degree k dan merupakan adalah faktor, ya, dari 1 ditambah x pangkat n. Nah, parity check polinomial Hx dan generating polinomial Gx, sebelumnya kita sudah bahas mengenai generating
polinomial dapat dihubungkan dengan Gx ditambah Hx sama dengan 0 modulus 1 ditambah X pangkat N. Berarti yang ini merupakan remindernya. Atau Gx Hx sama dengan 1 ditambah X pangkat N. Ya. Kalau kita tinjau kembali mod ya. Di sini ada modulus. Nah, ini mungkin bisa dilihat lagi di kalkulus. Misalnya kita punya 14 mod 12 itu sama dengan 2 ya. Atau 14 biasanya di pemrograman ditulis mod itu dengan persen. Maka hasilnya adalah 2. Karena 14 dibagi 12 itu 1 dengan remindernya adalah 2. Nah, mungkin seperti itu maksud dari eh, modulus ya. Sini juga ada kita harus mempelajari tentang DEC ya, diingat lagi degree of polynomial. Misalnya kita punya derajat polinomial yaitu pangkat paling tinggi atau greatest power dari suatu variabel dalam suatu persamaan polinomial. Misalnya 6x pangkat 4, 2x pangkat 3 ditambah 3 sama dengan 4. Sama dengan, sorry, 6x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 ditambah 3, maka degree of polinomialnya adalah 4. Dia pangkat tertinggi. 3x pangkat 8, 4x pangkat 3 ditambah 9x tambah 1, maka degree of polinomialnya adalah 8. Ya. Di sini ada polinomial dengan dua variabel, misalnya x dan y. Contohnya x pangkat 3, 6x kuadrat y pangkat 4 ditambah 3y kuadrat ditambah 5. Maka derajat polinomialnya adalah yang ini ya, 2 ditambah 4 adalah sama dengan 6. Karena nih, ini alasannya 6x pangkat 2 y pangkat 4. The exponent value of x and y adalah 2 dan 4 secara berurutan. Maka eh, kedua eksponen value tadi akan ditambahkan, akan dihasilkan 6. 6 ini adalah eh, degree dari polinomial multivariabel ya. Derajat dari polinomial multivariabel. Maka jika contohnya yang ini ditulisnya dengan dek ya, biasanya dengan dek x pangkat 5 ditambah x pangkat 3 dan seterusnya. Yang paling tinggi pangkatnya ada 5, maka dia memiliki degree adalah 5. Kalau degree-nya 0 itu disebut konstan polinomial, degree 1 linear polinomial, degree 2 kuadratik polinomial, degree 3 kubik polinomial, dan degree 4 kuartik polinomial. Mungkin ada sebutan lain ya untuk 5 dan seterusnya. Contoh soal, kita diminta untuk mencari find a generator polinomial Gx untuk kode cyclic 7,4. Ini adalah contoh soal yang kita ulang ya. Pertemuan sebelumnya sudah. Dari definisi Gx, di sini Gx harus merupakan faktor dari 1 ditambah x pangkat n. Sini n-nya 7, k-nya adalah 4. Maka 1 ditambah x pangkat n itu 1 ditambah x pangkat 7. Maka degree dari Gx ini adalah n minus k. Atau 7 dikurang 4 sama dengan 3. Nah, di sini. Kalau kita tinjau polinomial 1 ditambah x pangkat n atau 1 x tambah x pangkat 7 tadi, maka faktornya adalah 1
ditambah X dikalikan dengan 1 ditambah X pangkat 3 ditambah 1 dan 1 ditambah X pangkat 2 ditambah X pangkat 3. Nah, yang digrinya 3 ini ada 2. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Maka terdapat 2 possible polinomial ya. Terdapat 2 polinomial yang memungkinkan untuk generator polinomial ini ya. Terdapat 2 generator polinomial yang memungkinkan untuk kode saiklik 7,4 yaitu G1X 1 ditambah X pangkat 3 karena dia degree-nya 3 yang ini dan 1 ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 3 karena juga degree-nya 3. Jadi ada 2 generator polinomial yang memungkinkan yaitu G1X dan G2X. Dari mana dapatnya 3? Dari N kurang K. Sama dengan 7 kurang 4 sama dengan 3. N kurang K, N dan K dapat dari mana? Dari diketahui cyclic kode ini. Nah, di sini kita dihadirkan mengenai konstruksi dari N minus K dikali N parity check matrix. Kalau tadi N dan K-nya 7 dan 4, berarti ini 7, ini 4, ini 7. Jadi 3 dikali 7 parity check matrix. Sebelumnya kita sudah dapat generator polinomial untuk G1 untuk 7,4 cyclic code yaitu G1X dan G2X. Kalau ada XX-nya disebut dengan polinomial ya. Nah, ini yang GX sudah kita peroleh sebelumnya ya, yang ini. Sekarang kita ingin mengkonstruksi yang parity check matriksnya atau H besar. Parity check matrix ini bisa dikonstruksi eh, per, dari ini ya, parity check polinomial atau HX. Yang ini namanya polinomialnya, yang ini yang H besar adalah matriksnya. Yang persamaan ini kita peroleh dari di awal tadi ya, yang ini ya. Hubungan antara parity check polinomial atau HX dan generating polinomial atau GX. Di mana GX dikalikan HX sama dengan 0 modulus 1 ditambah X pangkat N. GX dikalikan dengan HX sama dengan 1 ditambah X pangkat N. Nah, di sini diindikasikan bahwa GX dan HX ini adalah saling ortogonal atau modulus 1 ditambah X pangkat N, sehingga kalau I GX dan XJ HX adalah juga ortogonal untuk seluruh I dan J ya. Nah, vektor yang terkait dengan GX dan HX ini adalah juga akan ortogonal hanya jika urutan elemen dari salah satu dari vektor tersebut adalah di reverse, dibalik gitu ya. Saya ulang. GX dan HX ini adalah ortogonal ya. Dan oleh sebab itu maka X ke I dikalikan GX dan X ke C dikalikan dengan HX
juga ortogonal untuk seluruh nilai I dan J. Vektor yang terkait dengan polinomial Gx dan Hx adalah ortogonal juga jika urutan elemen, maksudnya urutan elemen itu disebut vektor, misalnya vektor G ya, G tebal itu 1 0 1 0 1 1. Nah, ini yang disebut vektor gitu ya. Kalau yang ini namanya polinomial. Nah, Hgx dan Hx atau vektor yang terkait dengan Gx dan Hx, artinya vektor itu di-generate atau ada kaitannya dengan vektor itu diperoleh dari Gx dan Hx atau sebaliknya gitu. Juga ortogonal hanya jika urutan dari elemennya yang ini salah satunya yang Gx bisa, yang Hx bisa adalah di reverse, dibalik gitu ya. Kalau seperti ini dibaliknya berarti menjadi 1 1 yang ini sini, lalu yang ini 0, yang ini 1, yang ini sorry 1, yang ini 0, terus yang ini 1. Nah, ini 1 1 0 1 0 1. Nah, ini reverse-nya. Ada ortogonal hanya jika urutan dari elemen dari salah satu vektor yang tadi, yang mana yang Gx atau Hx, yang vektor di terkait Gx atau Hx ini, of these vectors ini mengacu ke vektor yang eh, ada hubungannya dengan Gx dan Hx ya, atau yang berkoresponding dengan Gx atau Hx. Salah satunya itu di reverse. Maka statement yang sama juga akan berlaku pada vektor eh, X pangkat I Gx dan X pangkat J Hx. Sehingga kita dapat mengkonstruksikan N minus K dikali N parity check matrix. Artinya ini barisnya terdapat N minus K. Berarti kalau N-nya 7, K-nya 4, maka terdapat 3 baris. Ini N-nya adalah kolom. Maka kolomnya ada 7. Jadi matriks H-nya ini terdiri dari 3 baris dikali 7 kolom. Di mana baris itu adalah kode word yang terkait atau corresponding dengan HX, polinomial HX. Dan vektor tersebut ya dari baris yang pertama first row-nya adalah cyclic shift, berubah atau pergeseran siklis pertama n minus 1 n minus k minus 1 atau 3 minus 1 2 ya, yang ordernya sudah dibalik, reverse order. Tapi setelah melihat soal, semoga lebih memahaminya. Misalnya kita punya Hx itu polinomial yang isinya adalah H0 ditambah H1X ditambah bla 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 H sampai H n minus 2 X pangkat n minus 2 ditambah H n minus 1 X n pangkat minus 1. Nah, di sini bisa kita peroleh H0 urutannya H0 ya yang ini, lalu H1 sampai Hn minus 2 yang ini, lalu Hn minus 1 yang X-nya tidak dituliskan di sebelah sini ya. Ini adalah urutannya untuk polinomial Hx.
maka order urutan terbaliknya menjadi HX minus 1 dikalikan dengan X N pangkat N minus 1 sama dengan HN minus 1 ditambah yang ini ya, yang di sini jadi ke depan. Sini jadi ke sini ya. Cyclic shift ya. Kita cyclic shift diputar secara siklis. HN minus 1 lalu HN minus 2X ya. Ini ke sini gitu ya. Karena di reverse deh. Lalu sampai bla 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 ditambah H1 X pangkat N minus 2 lalu H0 X pangkat N minus 1. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa yang diputar adalah hanya X-nya tetap. Ini yang order ke urutan kedua tetap X. Nah, ini tetap X. Terus yang di ujung ini tetap X pangkat N minus 1 sama ya. Yang ini X pangkat N minus 2. Ini tetap X ya. Nah, yang diputar ini adalah HN minus 1-nya. Yang dari sini menjadi di sini. Yang dari sini menjadi di sini. Yang kedua terakhir menjadi kedua di awal gitu ya. Nah, di sini yang pertama menjadi terakhir. Yang kedua menjadi kedua sebelum terakhir. Begitu juga dengan elemen-elemen lainnya. Sehingga HN-nya bisa kita lihat di sini adalah HN-1 urutannya, lalu HN-2 sampai H1 sampai H0 yang merupakan urutan kebalikan dari yang HX. Nah, ini. Artinya ini adalah reverse-nya. X minus 1X tetap. Nah, ini kita punya contoh. Kita sudah mengetahui bahwa dari persamaan 1127B GX dikalikan dengan HX sampai dengan 1 ditambah X pangkat 6. Ini di awal slide kita, pertemuan 7. Lalu ini faktor ini diturunkan 1 plus X pangkat 7. Faktornya ada 3. 1, yang ini, 2, dan 3. Yang kedua dan ketiga berpotensi menjadi generator, polinomial generator untuk cyclic code 7,4 ya. Nah, ini di sama 11,52 ini merupakan polinomial HX dan 11,53 ini adalah reverse order untuk polinomial HS. Urutan kebalikan untuk polinomial HX. Sekarang pertanyaannya di contoh 1140. Temukan polinomial parity check HX dan matriks parity check H untuk kode cyclic 7,4. Yang diminta dua. Pertama polinomialnya HX dan matrik parity check dari eh, H ya, matrik parity check atau H matrik parity check tersebut. Jika diketahui bahwa generator matriksnya adalah 1 ditambah X ditambah X pangkat 3. Tadinya di sini dari faktor 1 plus X pangkat 7 ada dua potensi generatornya. Itu 1 plus X plus X pangkat 3 ini G1, yang ini
G2. G2X. Nah, di sini kita menggunakan G1. Jadi jika generatornya adalah yang ini, maka kita diminta untuk mencari polinomial HX dan variety check matrik dari HX. Nah, dari sini kita bisa peroleh HX-nya yaitu 1 ditambah X dari persamaan 11,27 B yang ini dikalikan dengan 1 plus X kuadrat ditambah X pangkat 3. Mungkin gini ya, kalau bingung. Saya jelasin pelan-pelan. Itu kan GX dikali HX sama dengan 1 ditambah X pangkat N. Gitu kan. Nah, sekarang untuk mencari HX bisa diperoleh dari 1 ditambah X pangkat N dibagi dengan GX dong tentunya gini. Maka 1 ditambah X pangkat N ini sama dengan sini ya. Saya tarik. Bisa dijabarkan menjadi yang di atas, yang ini. Nah, ini kita tulis lagi. 1 ditambah X dikalikan 1 ditambah X ditambah X pangkat 3 dikalikan 1 ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 3. Ini adalah yang ini. 1 ditambah X pangkat N, di mana N-nya itu adalah 7 ya. Nah, N-nya adalah 7 karena, kenapa 7? Karena cyclic code 7,4. Yang 7 ini adalah N. Yang 4 ini saya ingatkan lagi adalah K. Kita kembali ke sini. Selanjutnya dibagi dengan GX. GX-nya yang mana? GX yang digunakan adalah 1 ditambah X ditambah X pangkat 3. 1 ditambah X ditambah X pangkat 3. Oke. Maka kita coret. Yang ini dicoret dengan ini coret. Hasilnya adalah 1 ditambah X dikalikan dengan 1 ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 3. Yaitu ini. Nah, ini. KHX sama dengan ini. Nah, ini bisa ya. Saya harap bisa ini. Maka setelah itu kita kalikan. Oke. Saya hapus ya. Karena ruangnya terbatas. Saya hapus. Nah, nanti kalau misalnya mau lupa ya diulang aja videonya. Bagusnya Anda juga mengoret-oret ketika memperhatikan video ini. Kalau hanya melihat, saya yakin Anda akan mudah lupa. Kita kalikan. 1 dikali 1, 1. 1 dikali X kuadrat ditambah X kuadrat. 1 dikalikan X pangkat 3 ditambah X pangkat 3. Lalu X dikali 1. X ini dikali 1. Yang ini adalah X. X dikali X kuadrat adalah X pangkat 3 ya, ditambah. Lalu X dikalikan X pangkat 3 adalah X pangkat 4. Nah, setelah dikalikan ini, maka tentu mengikuti aturan binary field. Yang sama itu hasilnya 0. Maka di sini bisa kita lihat bahwa X3 ditambah X3 ya, itu sama dengan 0. Ini dan ini berarti 0. Maka yang tersisa adalah 1, lalu X, kita urutkan dari order paling bawah, X, ditambah setelah ini berarti X pangkat 2, X pangkat 2, ditambah, nah ini baru X pangkat 4, X pangkat 4. Maka hasilnya adalah seperti ini. 1 ditambah X ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 4. Oke. Nah, saya hapus lagi. Selanjutnya, kita sudah dapat sekarang HX. Dari HX ini kita ingin menemukan
urutan terbaliknya, reverse ordernya. Nah, di sini kita menggunakan persamaan ini yang sudah kita dapatkan ini. Reverse ordernya adalah X pangkat N minus 1. N-nya berapa? 7. Sehingga ini menjadi X pangkat 7 kurang 1 atau sama dengan X pangkat 6. Kayak ini ya. Kan dia X pangkat 6. Yang ini. Dikalikan dengan H X minus 1. Ini menunjukkan reverse ordernya. Sama dengan reverse ordernya adalah, nah ini ya kita urutkan ya. Kalau ini kita ini adalah saat ini adalah H0 ya, misalnya ini. Kita jabarkan ya. Yang pertama ini 1 ini adalah H0 X pangkat 0. Yang X ini adalah H1 X pangkat 1. Yang X kuadrat adalah H2 X pangkat 2. Yang ini, yang X4 adalah H2 X pangkat 4. Sampai berapa? Sampai X pangkat N minus 1. Atau X pangkat 7 minus 1 sampai X pangkat 6. Berarti di sini pangkat 0 ada, pangkat 1 ada, pangkat 2 ada, pangkat 3 belum ada. Pangkat 3, 0 X pangkat 3. Lalu 4, lalu sekarang 5. 0 X pangkat 5. Dan 0 X pangkat 6. Gitu. Sekarang yang 0 ini adalah H3. Ini adalah H4. Yang ini adalah H5. Sorry, salah ini. Ini adalah H5, ini adalah H6, gitu ya. Maka ketika kita reverse, tetap X-nya tetap X pangkat 0, X pangkat 1, X pangkat 2, X pangkat 3, X pangkat 4, X pangkat 5, dan X pangkat 6 gitu. Yang terakhir, yang di belakang ini, yang paling belakang menjadi paling depan. Yang paling belakang ini adalah 0. 0 ini pindah ke depan. Jadi 0 dikalikan dengan X pangkat 0. Lalu yang ini 0 juga dikalikan yang 5 ya. Ini 4, ini yang 5 dikalikan dengan X pangkat 1. Lalu yang 4 ada, yaitu H4 ya. H4 X pangkat 4 ini. H4 X pangkat 4 dia ada berarti dia 1. Nah ini dikali jadi ke sini. Sini. Lalu setelah yang H4, H3 ini 0. H3 0, dia pindah ke berikutnya yaitu sekarang 0. Nah, terus H2 ini adalah ada atau 1. Itu pindah ke sini. Lalu H1. H1 ini ada atau 1. Ini pindah ke sini. 1 ya tulisnya. Dan H0 ini ada juga. Maka dia juga pindah ke sini. Atau 1 juga ini. 1 X pangkat 6. Sehingga yang 0 kita hilangkan. Ini hilang. 0 dikali X0. 0 kali X1. 0 hilang. Dan 0 kali X3 hilang. Selebihnya sisa yang 1. Yaitu saya tulis ulang. 1 X pangkat 2. Ya ini. Lalu 1 X pangkat 4. Yang ini. Lalu 1 X pangkat 5 dan 1
X pangkat 6. Nah, ini tinggal diberi tanda tambah. Sehingga ia menjadi X pangkat 2 ditambah X pangkat 4 ditambah X pangkat 5 ditambah X pangkat 6. Maka reverse ordernya adalah seperti ini. Sama ya. X pangkat 2 ditambah X pangkat 4 ditambah X pangkat 5 ditambah X pangkat 6. Nah, dapatnya bagaimana dari sini? Ini cara mereverse-nya. Yang X-nya tetap tidak di reverse, tapi yang H-nya ini yang diputar. Ya. Nah, H1 menjadi sini gitu. HN-1 jadi ke sini. HN-2 yang jadi di sini. Gitu ya. Oke, saya rasa semoga tidak ada yang hilang arah sampai sini. Sampai memperoleh reverse-nya. Nah, saya hapus lagi ya. Maka setelah mendapatkan polinomial reverse order ini, kita jadikan ke dalam bentuk vektor. Vektor H. Nah, X pangkat 0 tidak ada ya. Maka ini 0. X pangkat 1 juga tidak ada, maka dia 0. X pangkat 2 ada, maka ini ada urutan kedua. Lalu X pangkat 3 tidak ada, ini 0. Lalu X pangkat 4 ada, maka dia di sini 1. X pangkat 5 ada, dia di sini 1. Dan X pangkat 6 juga ada 1. Yang ada di sini itu ditulis sebagai 1, yang tidak ada ditulis sebagai 0 bitnya. Urutannya dimulai dari ini. X pangkat 0 ditambah X pangkat 1 tambah X pangkat 2 tambah X pangkat 3 sampai X pangkat X pangkat sampai ya titik X pangkat N minus 1. N-nya adalah 7 dikurang 1 X pangkat 6. Nah, sampai sini. Maka akan diperoleh 7 bit. Karena dari 0 mulainya berakhirnya di 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diperoleh 7 bit untuk vektor H kecilnya. Yang diperoleh dari reverse order dari dari parity check polinomial HX. Maka kita bisa peroleh yang ini menjadi baris pertama. Nah, ini 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Nah, untuk baris keduanya, kita ikuti proses cyclicnya sama seperti untuk mendapatkan generator matriks atau GX ya, yang seperti di pertemuan sebelumnya, atau mudahnya kita geser ke depan aja. Yang ini 1 pindah ke sini. Ini 0 ke sini, ini 1 ke sini, 1 ke sini, 1 ke sini, ya. Yang ini ke sini, yang 0 ini ke belakang gitu. Lalu yang baris ketiga ini ke sini 1, ini 0, 1, 1, 1, 0. Nah, yang 0 ini pindah ke belakang. Berapa banyak? Jumlah barisnya adalah N, ya, N minus K atau 7. Aduh, ini kepencet. Sorry. Saya ulang share. Ya. Atau jumlah barisnya adalah N minus K, yaitu 7 kurang 4 sama dengan 3. Ada 3 baris. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Jumlah kolomnya ada 7 atau sebanyak N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, maka kita bisa meng-create eh, matriks H-nya.
Kalau di sini ya, nih ya, ya mana tadi? Ya ini. Kita dapat mengkonstruksikan n minus k dikalikan dengan n. Yang ini baris, yang ini kolom. Dari matriks parity cek H. Kita sudah berhasil ini. Yang ini adalah matriks parity cek H menjawab yang ini. Dan HX ini adalah polinomial parity check HX yang menjawab yang ini. Maka kita dapat membuktikan bahwa matriks G dikalikan matriks parity check H itu adalah matriks zero yang isinya seluruhnya 0 dengan ukuran 4 kali 3. Cek juga problem 11.38.